Halo YouTube, thank you udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa request dari teman-teman yang ingin dibukakan pembukaan French Defense atau pembukaan Prancis. Nah, pembukaan Prancis itu banyak sekali variasinya kawan ya, dan bisa kalian lihat di papan di sini. Nah, ini ada 8 ya, ada 8 variasi dari French Defense. Nah, ini saya bacakan. Yang pertama yaitu ada variasi 2 kuda ya, French Defense variasi 2 kuda. Terus berikutnya ada exchange variasi ya, ada variasi tukar, dan juga ada variasi advance. Nah, ini variasi maju kawan ya. Nah, terus ada variasi taras. Nah, ini yang ditemukan oleh Master Taras. Ada Rubinstein, ada Stenit, nah terus ada jalur klasik, nah ada jalur Winawer. Nah, kita akan buka nanti ya untuk yang paling terkenal yaitu exchange advance ya kawan ya, atau taras juga bagus kawan. Nah, tapi kita karena waktu kita bukakan 2 saja nanti, dan kita lihat masing-masing tujuannya. Yang pertama yaitu ada 2 kuda. Nah, di variasinya seperti ini, ada E4, E6, dan ada langkah ke D3. Ini ada dorongan D3 untuk mempertahankan pion di pusat. Nah, di sini di pertahanan Prancis, nah hitam membiarkan putih memiliki kontrol lebih besar di tengah. Jadi kalau kalian pemegang buah hitam yang suka dengan pembukaan Prancis, nah kalian akan membiarkan putih untuk memiliki kontrol lebih besar di tengah sebagai ganti tembok bidak yang aman. Jadi memang membuat pertahanan yang aman bagi hitam. Biasanya bagian tengah ditutup oleh rantai pion dan setiap pemain mencoba untuk menyerang yang lain di sayap. Nah, jadi rata-rata ada serangan dari sayap. Untuk hitam biasanya menyerang dari sayap menteri, menaruh menterinya di sayap menteri sendiri, dan menyerang ya dari sayap. Putih biasanya mencoba untuk memainkan E5, nah, hitam mencoba memainkan C5 atau F6. Auskup dari gajah ini hitam sering dipenjara dan tidak banyak berguna. Nah, jadi nanti gajah petak hitam ini kan tidak begitu digunakan kawan ya, karena nanti kan ditutup oleh jalur-jalur bidak. Maka dari itu, nah gajah yang lemah ini nanti akan ditukar dengan gajah kuat lawan. Nah, oleh karena itu dikenal sebagai gajah Prancis. Nah, ini kawan ya, karena memang digunakan untuk bertahan. Nah, di rata-rata pertahanan Prancis ini menggunakan gajah yang terperangkap. Nah, mungkin kita bisa coba latihan 1 kali di variasi 2 kuda. Ini untuk hitam kawan ya. Kalau kalian pemegang hitam, ini gerakan E6, 7, 6. Nah, ini ada 2 kuda yang naik. Ini 2 kuda yang naik kan. Nah, ini ada 2 kuda yang naik karena ini memang disebut variasi 2 kuda. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan sendiri untuk variasi dari 2 kuda ini kawan ya di chess opener. Oke, kita akan coba lihat di variasi berikutnya. Nah, ini yang paling seru ya, ada variasi exchange. Nah, di kawan-kawan biasanya menggunakan variasi ini karena putih ini menukar dengan dorongan pion D5. Nah, ini ada keterangannya. Dalam variasi pertukaran, putih menggunakan sistem yang paling solid dan senyap melawan pertahanan Prancis. Nah, ini yang paling solid untuk hitam. Strukturnya menjadi simetris, nah tidak seperti semua variasi Prancis yang lainnya. Jadi sangat cocok untuk pemain yang tidak tahu banyak tentang teori pembukaan atau yang lebih suka pertarungan strategis daripada taktik. Nah, jadi untuk variasi tukar ini lebih cenderung ke variasi pertukaran ya, dari taktik ya, strategis, pertarungan strategis. Jadi hanya sekedar
memakan, menukar, makan, tukar, seperti itu. Ini untuk variasinya dari variasi tukar. Oke, untuk langkahnya itu yaitu E4 E6, ada D4 D5 dan E kali D5. Ini dimakan saja pion yang ada di petak pusat. Oke, langsung saja kita coba latihan sebagai hitam ya. Nah, ini untuk, karena Prancis itu adalah pertahanan untuk hitam. Nah, ini variasi tukar yaitu variasi dimakan. Ini hitam menjalankan kuda, ini maju 1, maju 2, dimakan, dan udah kuda, seperti ini kawan ya. Oke, kita lanjut variasi yang berikutnya. Biasanya ini masih sama. Untuk hitam nanti bisa ambil jalur gajah. Nah, ini berikutnya. Kalau tadi kuda, kalian juga bisa menggunakan jalur gajah sebagai hitam. Nah, langsung mengepin. Oke, lanjut berikutnya. Ini yang ketiga. Nah, ketika dimakan ini variasi tukar kawan ya. Nah, di kuda yang sana, jadi kalian bisa menggunakan kuda yang sini, kuda yang gajah, ataupun kuda yang sini, seperti ini kawan. Ini variasi tukar. Oke, kita ganti ke variasi yang berikutnya. Jadi untuk variasinya itu ada 8 kawan ya. Nah, ini kalau tadi variasi tukar, ini variasi maju. Nah, jadi kalau kita lihat langkahnya yaitu E4 E6, yaitu D4 D5. Nah, terus ada variasi E5. Jadi untuk putih ini tidak memakan di D5 tapi memajukan saja. Ini variasi maju advance. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, dalam variasi lanjutan, nah, ide putih yaitu mendapatkan ruang di tengah dengan memblokir bidak hitam di petak pusatnya. Nah, gajah di C8 akan kesulitan bergabung dalam permainan. Nah, jadi ini mengurung gajah ya di C8. Jadi gajah petak putih ya kawan ya, kesulitan bergabung dalam permainan, dan itu sebenarnya adalah salah satu tema utama dalam pertahanan Prancis. Nah, memang itu sengaja kawan ya, untuk dibiarkan di pertahanan. Nah, itu memang sengaja, memang tujuannya hitam supaya menyimpan gajahnya. Dalam variasi ini putih segera mengklaim keunggulan ruang dan menyangkal kotak F6 menjadi kesatria hitam. Nah, jadi nanti ada menutup jalur kuda F6. Nah, meskipun sebelumnya lebih populer, variasi lanjutan masih dipandang sebagai opsi yang solid namun ambisius melawan pertahanan Prancis. Nah, ini yang ingin menang melawan Prancis biasanya menggunakan variasi ini, yang ambisius karena yang ingin menang. Nah, jadi mereka menggunakan variasi maju. Nah, itu kawan, kita coba latihannya mungkin 2 atau 3. Kita sebagai hitam ya kawan ya. Nah, Prancis itu diawali dari hitam. Nah, kita bisa memilih jalur. Nah, ini ya, jalur fianchetto, karena memang gajah ini nanti akan pasif. Nah, ini kan ditutup, jalur gajah terang ini ditutup, jadi kita nanti larinya ke sini. Ini kawan, dan berikutnya, nah ini ada variasi maju dan memilih kuda. Nah, ini sama, kalau tadi masalahnya di kuda, nah di sini masalahnya di gajah. Nah, kalau tadi masalahnya di gajah, ini masalahnya di kuda. Nah, di kuda ini tidak bisa jalan, kalau ke sini nanti dimakan, pionnya tumpuk. Nah, maka dari itu kuda ini melangkahkan ke sini. Nah, nanti dia akan naik juga. Ini jadi untuk membuka masalah-masalah dari pembukaan Prancis. Jadi untuk pembukaan itu mesti ada plus minusnya. Nah, tapi kalian harus tahu ya. Jadi kalau kalian memilih pembukaan itu harus tahu maksud tujuannya dan apa PR-nya. Nah, tidak mungkin pembukaan itu semua itu baik. Nah, semua itu pasti menang. Nah, itu tidak ya kawan. Jadi harus pandai-pandainya kita memilih pembukaan dan tahu tujuan dari pembukaan itu yang paling penting. Nah, itu kawan ya yang bisa kita pelajari
di partai French Defense ya, atau pertahanan Prancis. Bagi kalian yang suka memainkan pertahanan Prancis ini, nah bisa tulis di kolom komentar. Nah, kira-kira variasi apa yang akan kita bahas lagi ya. Ini karena durasi kita cukup mungkin 3 variasi ya yang kita tampilkan di sini. Dan untuk kawan-kawan bisa terus semangat dalam belajar pembukaan catur ya, agar kalian bisa memahami dan bermain dengan baik. Oke, itu saja kawan yang bisa kita simak di bab kali ini tentang pertahanan Prancis. Terus semangat belajar catur, salam catur, gen unas unus, kita satu keluarga.